Sekarang kita masuk kepada acara inti. Kajian dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Ardion Abu Najmah SHI MH. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Dan sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari beserta perangkatnya. Seterusnya Bapak Wali Jorong, seluruh jorong yang ada di Nagari Kitoko. Terusnya bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang. Seterusnya panitia yang menyelenggarakan kegiatan gerakan subuh berjamaah. Seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pemuda dan pemudi serta anak-anak kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bu lai sehat saja? Alhamdulillah. Lai tibo ketika kami dari Soen Tinggi nampak di jalan berbondong-bondong menuju rumah Allah, Masjid Taqwa kita kok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat nan sangat godang kini ko yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ko. Majelis ilmu oleh Rasulullah itu disebut sebagai taman surga nan ada di dunia. Taman surga Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza murru bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu berjalan melewati taman surga, maka berhenti dan masuklah. Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu riyadul jannah? Taman surga itu ya Rasulullah?
Lalu kemudian Rasul menjawab, hilakul zikr, halqah zikir, majlis ilmu. Maka acara kita ko di samping subuh berjamaah, kita laksanakan tausiah, ceramah agama, dan itu merupakan majlis ilmu. Berarti berdasarkan hadis itu, kita kini sedang berada di mana Pak Bu? Taman surga. Lai tabayang sarugo. Rasa Bu? Sarugo itu segala kenikmatan. Kan yo? Iya Pak Bu. Dan nikmat-nikmat itu ada di sarugo. Kenikmatan surga itu sungguh sangat luar biasa, kenikmatan yang tak pernah terbayangkan oleh kita. Anam paling lama di dunia kau Pak Bu? Apa durian? Insyaallah. Saking lomaknya barobu durian dah. Ndak tentu punya awak atau indak terdonga jatuh bakoja. Di saking lomaknya. Bunyi yang sama, tak punya awak jatuh tak punya orang ya. Jaleh bunyi pai koja. Tompe yang paling indah, yang paling rancak nan tabayang lewat. Nala pernah pi doke-doke awak siko saja. Apa kira-kira ngalau? Harau misalnya. Atau yang lebih indah dari itu. Kece orang pesisir kawasan Mandeh itu kawasan yang sangat indah. Ia memang rancak. Wak berjalan di tepi-tepi pantai, di tengah-tengah itu ada pulau ketek-ketek gitu ya, hijau, sehingga banyak orang poi wisata ke situ. Rancak. Bahkan di saking ingin menikmati tempat yang indah, ada orang poi turis namanya, tur ya, poi jalan-jalan sampai ke luar negeri bagai. Dia nak mencolik tompek nan paling rancak. Tiba di ibu-ibu majlis taklim, colik di internet. Ada masjid na rancak di mana nama tu? Pasir Pengiraian. Apa ilo sama-sama di nama colik na rancak tu. Kira tiba situ iyo rancak. Iya Bu? Rancak, rami orang jemaah situ. Kini di Padang ada lo tompek na rancak. Ala rami lo orang ke situ pergi mencolik. Begitu orang mengajanan rancak. Ya. Tapi tahukah kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenikmatan dunia itu rupanya ya tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Yang kini kau orang kaja-kaja, kadang tidak tentu halal haram, ya, mengejar kenikmatan, baik itu pangkat, pasangan, harta dan lain sebagainya, ya, yang dikaja-kaja oleh orang hari ini. Ternyata kata Rasulullah itu hanyalah nilainya sedikit dibandingkan dengan akhirat. Kata Rasul, madunya fil akhirah. Hadis itu dimulai dengan sumpah oleh Rasul. Wallahi kata Rasul, madunya fil akhirah. Tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat. Illa mislu ma yaj'alu ahadukum asabi'ahu hadza fil yammi falyanzur bima yarji'. Kecuali hanya seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ini. Perawi hadis itu namanya Yahya, bukan Dayahya ya, tapi perawi hadis namanya Yahya. Jadi beliau mengatakan, Rasul mengisyaratkan begini, asabi'u haza. Jadi jari ini, jari apa nih Bu? Telunjuk. Nah, dicelupkan ke dalam laut, nah, dimasukkan ke dalam laut tuh, diangke balik, berayi tabau, berayi tabau. Nah, setitik mungkin nempe-nempe di tangan seketik sah. Beda kalau basawuk mereka, bisa awak minum tak? Nah, misalnya, atau kumu-kumu beruduk awak, itu banyak tabau. Tapi
Dalam hadis disebutkan tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya jari yang dicelupkan ke dalam lautan lalu kemudian diangkat. Perhatikan berapa air yang terbawa, itulah nilai dunia dibandingkan dengan akhirat. Air nan tabau nan seketek ditunjuk tu, itulah dunia yang dikaja-kaja. Sementara akhirat selautan. Mana godang lauk pada daratan? Berapa bedanya? Lah itu kona aja pelajaran IPA. Kalau tidak salah 2/3 bandingnya. 2/3 lautan, 1/3 daratan. Berarti godang lautan. Nah, Rasulullah membandingkan nilai dunia nan awak kaja hari kini ko kenikmatan dunia tu itu hanya setetes yang terbawa oleh jari bandingannya lauk. Kok jo dalam galih saya lah jauh beda anak. Dalam galih itu masukin jari awak angkek gitu ala jauh juga bedanya. Nah, kok kini awak diagih pilih Bapak Ibu mau diagih pilih diadoan mau nan setitik atau nan selautan? Pasti nan selautan. Ya. Ndak ada orang nan niu nan seketek dah. Pasti dan banyak. Dan bandingannya itu jauh sekali bedanya. Jadi kenikmatan yang ada di dunia kok yang awak tergila-gila karenanya mengejarnya sebenarnya itu hanyalah mengejar nan setetes, ya. Tapi kenikmatan yang luar biasa itu kelak di akhirat. Sebaliknya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kesulitannya mau itu pulo. Kesusahannya mau itu lo. Susahnya di dunia kok itu hanya sedikit tapi susahnya kelak di akhirat kalau masuk dalam neraka tuh selautan. Mereka tolok tuh. Kecik Rasul inna ahwana azab yaumil qiyamah. Sesungguhnya saringan ringan azab hari kiamat kelak. Rajulun ala akhmasi qadamaihi. Serupa seorang laki-laki yang balotaan di kedua tuminya itu ya. Jamrotaini, 2 buah bara api. Yaghli dimaghuhu, menggalaga utaknya. Nah, itu yang paling ringan. Dipijak bara api itu di tumi awak menggelaga kepala awak. Contoh itu Bapak Ibu. Kalau ambo membayangkan kalau ibarat kini seketik saya kone baka di api atau kone sentrum yang kone di bagian yang kone itu saja yang sakit bekasnya ya itu tidak tangguhan sakitnya apalagi kok dari dipijak di tumi menggelaga utak berarti kan kaki kok lenyai duitnya nak hancur kok lain sekali saja lai jo lah selesai sudah itu. Kayak orang berpikir pendek ketika tidak sanggup menghadapi persoalan hidup, nyambil jalan bunuh diri. Ya kan? Karena disangkonya lah bunuh diri, selesai masalah kau. Nah, di akhirat ketika lah hancur badan kau di dosa awak dan mungkin dosa awak ndaknya ringan dan paling ringan mungkin lebih dari itu, lah hancur dibentuk di Allah balik. Diulang-ulang. Lai ketolok dawak tu. Tak tolok dawak tu. Nah, jadi Rasul mengumpamakan nilai dunia ini baik kesulitan maupun kenikmatannya itu hanyalah sedikit dibandingkan dengan akhirat. Kalau mode itu Bapak Ibu lai tani jo di hati awak untuk ndak sembayang lai. Lai tani jo di hati awak untuk bermaksiat lai. Bapak Bu. Lai. Sedang berfikir ya.
Itulah kita Bapak Ibu ya. Kalau ada ayat, ada hadis, sesuatu yang alun masuk di logika awak lu berpikir dulu. Nah, itulah beda kita jo sahabat. Kalau sahabat dahulu, kalau itu Al-Quran, kalau itu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung patuh taat, tidak ada ragu lah. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum qalu sami'na wa ata'na. Nah, itu karakter sahabat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya jawaban orang yang beriman apabila diseru oleh Allah dan Rasulnya supaya Rasul menghukumi di antara mereka, ya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, lah tadanga, kami patuh. Nah, kami patuh gitu. Contoh, dalam suatu riwayat diceritakan ibu-ibu misalnya, ketika perintah berkerudung, ya, perintah berkerudung turun, maka pada saat itu disampaikan oleh Siti Aisyah, ya, kepada kaum muslimah. Lalu kemudian ketika telah mendengar ayat Allah yang berbicara tentang hal itu, mereka bergegas mencari, bahkan menyobek kain sarung mereka untuk menutupi kepalanya. Bergegas, tidak berpikir-pikir lu dah. Begitu juga sahabat dulu, minuman-minuman khamar itu ulun dilarang leh, menjadi minuman kebanggaan. Ambo pernah membaca dalam sebuah buku itu diceritakan tentang minuman khamar itu. Ketika membaca kitab tafsir tentang khamar. Dulu tuh ternyata minuman khamar itu minuman kebanggaan. Dan yang meminumnya orang punya level tertentu gitu. Jadi kalau ada datang ke rumah tamu istimewa yang dimuliakan, itu dihidangkan minuman khamar. Dalam rangka apa? Memuliakan mereka. Jadi hampir setiap rumah itu ada khamar. Minuman yang sangat hebat gitu. Kalau orang minumnya ya orang-orang yang berkelas lah gitu. Nah, ketika turun perintah Allah tentang pengharaman khamar itu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya khamar, judi, mengguni nasib dengan anak panah, ya, adalah merupakan perbuat min amali syaitan, ya, dari aktivitas amal perbuatan syaitan, ya. Fajtanibuhu, ya, maka tinggalkanlah, kata Allah. Pada saat itu sahabat sedang duduk-duduk, balima orang, ya, di depan mereka sedang cerita-cerita, minum khamar. Lalu datang sahabat yanglah disampaikan oleh Rasul kepadanya tentang bahwa telah turun ayat tersebut. Maka disampaikan pada saat itu juga mereka kemudian membuang, ya, khamar yang masih ada yang hampir meminum itu. Lalu dikecean di kawan, di sahabat yang lain, dibacakan ayat itu, jadi khamar itu dilarang, haram. Mereka buang, ya, air yang ada di gelas mereka. Ada juga terkait dengan hal itu, ketika di rumah mereka itu rata-rata ada tempe air itu. Kalau di awak MB mungkin ya, atau candy dulu. Di rumah mereka ada, itu berisi khamar. Biasanya untuk mangke keluar dari rumah itu harus ada beberapa orang dulu, baru tolok membawa keluar. Saking sahabat kok ingin bersegera, ya, untuk melaksanakan perintah Allah itu didorong-dorong, ya. Kawan ulun ada oleh berdorong-dorong surang gitu. Udah kayak pintu rumah kan. Kalau di rumah ditumpahan tuh basah rumah. Bawa keluar, dibuangnya.
Mulai itu mereka bersegera melaksanakan perintah Allah. Ada contoh cik lai. Lai pernah mendanga masjid kiblatain Bapak Ibu. Nala pernah umroh. Jadi masjid kiblatain itu 2 kiblatnya. Jadi pada saat itu ya, pada awalnya menghadap Baitul Maqdis, lalu turun perintah menghadap ke Masjidil Haram. Ketika itu kalau tidak salah sahabat lagi sholat asar. Nah dalam sholat itu juga baputa gitu. Mereka tidak menunggu selesai sholat asar kabiko sama maghrib madok ke Masjidil Haram. Tapi dalam sholat itu juga mereka memalingkan wajah mereka menghadap ke Masjidil Haram. Maka banamulah masjid itu masjid kiblatain. 2 kiblatnya gitu maksudnya. Jadi ketika sahabat sholat dalam satu sholat asar ya, itu 2 kiblatnya. Pertama madok ke Baitul Maqdis, sebelum selesai, ketika sudah selesai mereka sudah menghadap ke Masjidil Haram. Kalau awak apa Bu? Fikir dulu nak. Lagi cocok, lagi ketolok rasa. Fikir-fikir dulu. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, penting kita pahami bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah diatur oleh Allah. Kita tidak bisa menyombongkan diri kepada Allah, itu tidak bisa doh. Orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah menampakkan kepada kita kekuasaannya. Dari dulu Bapak Ibu, ketika ada orang yang menentang ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui para rasulnya, lalu menyombongkan diri, Allah hancurkan. Iya enggak? Nabi-nabi sebelumnya, ya, raja-raja yang menjadi musuh para nabi sebelumnya, Allah hancurkan. Begitu juga kita, kalau kita tidak mau taat kepada Allah, Allah akan hancurkan kita. Maka di dalam Al-Quran surah At-Taubah, kita penting membangun kehidupan ini dengan landasan takwa. Afaman assasa bunyanu ala taqwa. Apakah orang yang membangun bangunannya atas takwa, waridwanum minallah, dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, khairun, lebih baik, amman assasa bunyanahu ala safa jurufin fanhara bihi. Ya. Atau orang yang membangun bangunannya atas dasar di tepi jurang, fanhara bihi, ya, fi nari jahannama, maka dapat dipastikan oleh Allah dia akan jatuh bersama bangunannya itu ke dalam neraka jahannam. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi itu firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 109. Bisa Bapak Ibu cari di situ. Walaupun asbabun nuzulnya berkaitan dengan Masjid Dirar, tapi kata para ulama usul, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ibrahnya, pelajarannya, cakupannya ayat itu tidak hanya terkhusus pada asbabun nuzulnya saja, tapi juga keumuman lafaznya. Jadi apa saja yang dibangun atas dasar takwa dan mengharapkan ridha Allah, maka itulah yang terbaik, khairun. Baik secara individu kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, hendaknya dibangun atas dasar takwa. Mungkin sebelumnya lah ada ustaz-ustaz kita yang bahas tentang apa keutamaan takwa itu. Maka pada kesempatan ini izinkan ambo mengajak kita bersama-sama agar membangun kehidupan kita dengan takwa. Gitu. Karena takwa itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di
di akhirat. Takwa itu kan sederhananya patuh, taat kepada Allah, itu sederhananya. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, gitu. Itu sederhananya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, baik kita individu, keluarga kita, maka bangunlah atas dasar takwa. Nah, kalau dalam masalah keluarga misalnya, keluarga itu terdiri dari siapa Pak Bu? Ada ayah, ada ibu, ada anak, itu keluarga kecil. Nah, kalau sebenarnya itu aja status kita. Kalau ibu-ibu jadi ibu, bisa aja jadi anak. Kalau yang bapak-bapak bisa jadi ayah, bisa juga jadi anak. Nah, jadi dapatlah disimpulkan keluarga itu terdiri dari ada ibu, ayah, dan anak. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar membangun keluarga yang muttaqin dan bertakwa. Ya. Jadi ikolah harusnya menjadi cita-cita kita. Karena itu yang sesuai dengan tujuan hidup kita. Tiba di kami dan bapak-bapak aku cita-cita awak menjadi bapak yang bertakwa. Tiba di ibu-ibu pengen menjadi orang yang bertakwa. Tiba di anak-anak kita sadonya pengen menjadi orang yang bertakwa. Le pernah mau itu di keluarga apa Bu? Kumpul. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Lalu bapak bicara, nak, atau yang, kawininya misalnya, ambo ingin keluarga kita menjadi keluarga muttaqin. Nah, gitu. Disampaikan begitu. Lai pernah model itu? Lai pernah apa Bu? Oh, belum. Mulai sudah kok itu menjadi opini di keluarga kita. Pulang rumah kok mana lai tiba suami istri, sepakat lah. Bila kita ngumpul, apa rencana kita? Program kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Harus ada itu. Baca anak awak bertakwa kan gitu. Karena ketika kita bicara membangun masyarakat yang mulia, itu mulai dari keluarga. Kalau keluarga kuat, kokoh, insya Allah masyarakat itu menjadi kokoh dan kuat. Itu benteng kita ya dalam membangun masyarakat. Walaupun unsur yang sangat penting adalah unsur penguasa yang menerapkan aturan yang bertakwa. Tapi kita sebagai hamba Allah ada kewajiban untuk membangun keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa. Mulailah kita berkumpul aja keluarga, disampaikan apa rencana menjadi orang bertakwa. Apa takwa itu? Dicari-cari balik, dipelajari balik. Amalan orang yang bertakwa. Kenapa penting bertakwa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan kepada kita. Jadi dalam surah Az-Zukhruf ya, ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'd aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla itu para kekasih, maksudnya dua orang yang saling mencintai, orang yang akrab ya, satu sama lain. Sebenarnya ayat ini umum, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, atau antara laki-laki dengan perempuan yang saling mencintai satu sama lain. Orang yang saling mencintai satu sama lain ketika di dunia ini, yauma idzin ba'duhum ba'din aduun. Pada suatu hari nanti, yaitunya di akhirat, sebahagian dari sebahagian menjadi musuh.
menjadi apa, Bu? Menjadi musuh. Maka tentu al-akhilla ini termasuklah di situ keluarga, suami istri misalnya, orang tua dengan anaknya, sesama teman, sepemainan, konco arek gitu ya. Maka antara satu sama lain itu jadi musuh kelak di akhirat. Saya baca tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu mengutip riwayat dari Imam Ali karamallahu wajhah. Situ diceritakan berkaitan dengan ayat ini, kata beliau yang dimaksud itu adalah dua orang yang berteman akrab, ya, dua orang mukmin yang berteman akrab. Begitu juga beliau contohkan dua orang yang berteman atas dasar kekufuran, orang kafir, ya, orang kafir yang saling berteman. Lalu salah satunya diwafatkan oleh Allah. Orang misalnya dua orang yang beriman ini, ya, yang ketika dunia mereka bersahabat, akrab, dekat, ya, ketika di dunia ini maka Allah wafatkan salah satunya. Ketika telah diwafatkan, maka Allah perlihatkan gambaran. Karena dia orang yang beriman, Allah perlihatkan surga balasan atas amalannya. Ketika dia melihat surga itu, dia teringat temannya. Takana adanya kawannya, konco areknya. Atau di suami takana istri, di istri takana suami misalnya. Takana adanya. Ya Allah, dia berdoa kepada Allah. Si fulan bin fulan itu sahabatku ketika di dunia, inyo suko mengingat ambo untuk taat, mengajak ambo untuk menjadi orang yang soleh, mengingatkan saya supaya tidak melakukan yang haram, teman baiklah gitu. Maka dia meminta kepada, ya Allah, janganlah engkau mewafatkannya kecuali, ya, dia itu mendapatkan apa yang telah engkau berikan kepada saya pada saat ini. Gitu. Jadi mereka yang bersahabat itu orang yang beriman, ingat sahabatnya yang soleh ketika di dunia ini, yang selalu bersama taat dan menjaga diri dari kemaksiatan. Takana isu. Ketika wafat, maka dia juga meminta kepada Allah agar dia mendapatkan hal yang sama, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat itu akan menjadi musuh satu sama lain illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Lalu beliau mencontohkan yang kedua, orang-orang kafir ini bersahabat ketika dunia, suka bermaksiat, mengajarkan yang tidak baik, ya, berbuat keonaran, ya, bersahabat dengan kemaksiatan itu. Maka diwafatkan salah satunya. Lalu ketika dilihatkan gambaran neraka, ya, tempat bagi dia, maka kemudian dia ingat temannya. Ya Allah, sepulan itu teman saya yang selalu menyuruh saya bermaksiat, menyuruh saya berbuat durhaka, dan mengatakan kepada saya bahwa kelak saya tidak akan berjumpa dengan engkau ya Allah. Maka saya memohon kepadamu ya Allah, janganlah engkau beri hidayah dia sehingga dia wafat, lalu engkau memperlihatkan sebenarnya engkau telah memperlihatkan kepada saya akan hal ini sekarang, yaitu gambaran neraka. Maka inilah yang dimaksud dengan, ya, orang yang saling mencintai, akrab ketika dunia, lalu kelak di akhirat dia saling menjadi musuh. Menjadi musuh yang akan menyebabkan menyeret kita masuk neraka. Nah, tentu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak ingin suami, istri, anak itu kelak di akhirat menjadi musuh bagi satu sama lain. Maka kuncinya di ayat itu illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Kan ya takwa, saya wak hendaknya taruh hendak Pak Bu. Tidak ada jalan lain.
maka memang harus ada aktivitas real bagi kita di kehidupan keluarga kita untuk bercita-cita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ditambah lagi Bapak Ibu dalam surah At-Taghabun ayat sampai balik. Itu disebut di situ bahwa istri-istri dan anak-anak itu menjadi musuh bagimu kata Allah. Maka berhati-hatilah. Itu jalih Allah menyebut itu. Sia yang disebut istri-istri dan anak-anak yang menjadi musuh bagi suami atau ayahnya adalah istri-istri atau anak-anak, ya, atau sebaliknya, di mana mereka menjadi penyebab kita berbuat maksiat. Dek gara-gara bini minta ini dan itu, suami melakukan curang, mencurilah, korupsilah, ya, atau memutuskan silaturahmilah dengan keluarganya, karena bisian-bisian, desakan-desakan, ya, dari istri atau suami, sehingga putuslah silaturahmi istri dengan keluarganya, suami dengan keluarganya. Maka ketika itu terjadi, ya, suami pun lemah mengikuti kemauannya, maka kelak di akhirat dia adalah menjadi musuh. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata itu hanya sebahagian. Tidak semua istri-istri dan anak-anak yang menjadi musuh. Karena dalam Al-Quran salah satu doa ibadur rahman itu, ya, disebutkan seperti doa yang kita bacakan tadi itu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita minta kepada Allah supaya dikaruniai, dijadikan anak dan istri-istri kita menjadi, ya, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Dan tidak hanya itu, ya, lil muttaqina imama, bagi orang yang bertakwa menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin orang bertakwa. Itu doa. Lai pernah baca doa itu Pak Bu? Lai pernah baca doa itu? Lai paham dengan doa itu? Mungkin saja kita sering berdoa, tapi kadang kita tidak paham dengan yang kita minta. Itu minta menjadi hamba Allah yang bertakwa, minta anak dan istri yang qurrata a'yun, tapi sekedar minta saja, tidak ada upaya, ya, untuk kemudian melakukan perubahan agar menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Ya, tentu hal itu sesuatu yang mungkin jauh panggang dari api. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, apa yang harus kita lakukan? Kok sampai jam berapa kok? Awalah, sampai sudah. Sampai sudah. Yang pertama, mengokohkan keyakinan. Ya. Dalilnya kita ambil salah satunya surah yang awak baca di awal tadi, untuk semakin meyakinkan kita. Allah berulang-ulang menggunakan kalimat taukid dalam ayat itu. Surah At-Takasur, ya, alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur, ya, bermegah-megahan. At-takasur, ya, bermegah-megahan itu telah membuat kita celaka. Hatta zurtumul maqabir, sampai ke liang kubur. Kata Imam Ibnu Katsir, kehidupan dunia, kemewahannya telah melalaikan kamu dari akhirat, yaitu dari taat kepada Allah. Jadi kehidupan dunia ini dengan seluruh kenikmatannya yang hanya setetes saja, seperti yang kita sebutkan tadi, itu telah melalaikan kita dari taat, dari zikir, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hatta zurtumul maqabir, sampai ke liang kubur. Ada dua makna di situ Bapak Ibu. Yang pertama, mengingatkan kepada kita sanikmat-nikmat apa sajalah dunia ko yang kita cari itu, bahkan sampai melalaikan kita dari ingat kepada Allah, ada batehnya. Batehnya liang kubur. Kalau lah mati ya Wak, lah selesai semuanya, nggak ada lagi kenikmatan itu. Ya. Ada batasnya. Yang kedua, orang yang dilalaikan oleh Allah itu sampai kemudian dia bermaksiat kepada Allah sampai ajalnya menjemput. Maka penting kita ingat akan ini. Lalu Allah menyebutkan kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan, kamu akan mengetahui akibatnya. Yang suka mencuri misalnya, jangan mencuri juga, minta saya elok. Ambo ingin cerita seketik le boleh Pak Bu? Cerita Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i berjalan, lapar paru beliau kok. Ya, litak paru. Tiba-tiba nampak ada buah, ya. Lalu dek lapar, lah refleks saja mengambil buah tu. Buah yang tercecer kok. Liau makan. Lah selesai makan, takona dek liau. Iko buah siapa iko ya? Awak lawak makan saja. Khawatir beliau iko termasuk namanya ghosab. Tahu Bapak Ibu apa itu ghosab? Ghosab itu artinya mambiak punya orang yang ndak hak awak tanpa seizin yang punya. Mambiaknya itu secara terang-terangan, itu ghosab namanya. Kalau mencuri, mambiaknya secara diam. Tapi kalau secara terang-terangan tanpa izin nan punya, itu namanya ghosab, dan itu haram hukumnya. Lalu Imam Syafi'i ko sadar beliau, khawatir pailah beliau cari sianan punya buah ko basobo. Basuh. Lalu minta maaf lah Imam Syafi'i ko, minta dimaafkan, minta diampuni. Ndak mau orang tu doh. Dan dikasih syarat. Syaratnya, engkau akan aku maafkan kalau engkau pelihara nih, jaga nih buah-buahan ini beberapa tahun. Imam Syafi'i ko sadar betul bahwa urusan sesama manusia itu harus diselesaikan ketika dunia, kalau indah isu di akhirat, kan gitu. Kabil terima dengan senang hati. Baiklah, kalau mau itu ambo jago kok supaya ambo dapat kemaafan. Lah berjalan beberapa tahun, lah selesai, rupanya indak je cukup doh. Alun cukup leh, alun dan mohon leh, alun dan ampuni, alun dan rilah leh nan utamakan tu. Maka selanjutnya beliau disuruh untuk membersihkan pekarangan halaman itu beberapa tahun. Diterima hanya untuk mendapatkan kemaafan, keampunan dari yang punya buah tadi. Lalu lakukan, rupanya indak lo cukup doh. Alun cukup leh. Tu baalai. Apa yang harus mau lakukan? Permintaan pemilik buah tu, nikahi anak ambo, ceknya. Nikahi anak ambo. Anak ambo tu kakinya pincang, matanya buta, telingonya tuli. Sada ndak bontuknya buruk. Itu kalau bahasa awaknya. Tapi Imam Syafi'i kok sabar orangnya. Ya. Sabar, diterimanya saya dengan senang hati. Baiklah Pak, saya terima dengan senang hati. Rupanya Bapak Ibu, karena jawaban beliau memang tulus, ikhlas, karena paham perkara, karena memakan harta orang itu harus dikembalikan kepada mereka kembali, atau mereka maafkan. Kalau tidak sampai ke akhirat kelak,
maka melihat hal itu dimaafkanlah Imam Syafi'i dan dinikahkan pulo lah, dapat dimaafkan, dinikahkan pulo dengan anaknya. Rupanya pincang, cacat dan lain sebagainya, buruk, itu hanya untuk mengetes Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan anaknya kok pincang, maksudnya pincang dari maksiat. Matonya buto dari memandang maksiat. Talingonya tuli dari mandangan buruk buruk. Gitu. Rupanya gadis tu rancak bona. Apa yang dapat di Imam Syafi'i sungguh lezat sekali. Jadi apa yang ingin kita ambil di situ, bahwa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenikmatan dunia kau ndak sabara do. Jandik nan sakete itu kita lalai dari ingat kepada Allah. Urusan kita kepada Allah, kita minta ampun. Sesama manusia jangan sampai kita melanggar hak-hak orang. Kalau ada nanti langgar, minta maaf. Dan terus menerus kata Allah, kalian akan melihat, kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Diulang balik oleh Allah. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali diulang balik. Berkali-kali beliau menanggahan kita. Summa kalla law ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jika kamu memang ilmul yakin, ia benar-benar yakin terhadap akhirat. Kalau orang yang tak yakin akhirat, Pak Bu, orang ateis tu, hidup kau di dunia saja, maka tak ada pengaruhnya. Yang penting di dunia ini nikmat, ya, menghalalkan segala macam cara. Tapi bagi kita orang yang yakin terhadap akhirat, beriman kepada akhirat, kita yakin, maka jangan lakukan itu, karena akhirat itu hak pasti. Disebut situ ilmul yakin. Apa yang dimaksud dengan ilmul yakin? Yaitu informasinya pasti, tidak ragu, karena bersumber dari Al-Quran. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Bahkan Allah pertegas, la tarawunnaha ainal yakin. La tarawunnal jahim. Itu dulu ya. Itu kalimat taukid banyak situ. La itu lam taukid. Tu nunnya nun taukid sakilah pulo, nan barek lo. Jadi penguatannya la taro itu melihat. Tu tarawunna, la tarawunna, nun itu bertasydid, nun taukid sakilah namanya. Nun taukid itu ada dua, khafifah namanya cik, sakilah cik, ringan cik, barek cik. Tentu nan barek ko lebih kuat. Ya kan? Ditambah lo di awalnya lam taukid. Kalau lah Allah yang ngecek mode itu, jangan pakai kalimat taukid. Ndak pakai kalimat taukid, kita lah yakin. Iko Allah pakai kalimat taukid. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim, kata Allah. Ini keyakinannya. Bahkan disebut itu la tarawunnaha ainal yakin. Sungguh kalian akan mencaliaknya dengan mata kapalo langsung. Kayak gini. Ambo nampak Pak Bu? Nampak enggak? Nampak jaleh langsung kan? Enggak informasi do. Kalau informasi itulah ilmu yakin. Alun dicaliak secara kasat mata. Tapi isu di akhirat ainal yakin. Serupa iko kini gua, ambo mencaliak nampak langsung Bapak Ibu mencaliak ambo langsung. Azab yang dijanjikan itu nampak. Neraka jahim itu nampak, bukan hayalan. Jadi akhirat itu bukan hayalan. Serupa yang disampaikan salah satu petinggi negara kok, akhirat itu orang yang berkhayal katanya. Akhirat itu pasti. Neraka jahim itu pasti, surga itu pasti. An-naru haq wal jannatu haq. Neraka itu pasti, surga itu juga pasti. Apa saja yang menyebabkan masuk ke sana itu juga pasti. Maksiat pasti.
ke neraka kalau tidak bertobat. Amal soleh pasti ke surga. Tidak ada ragunya itu doh. Maka bagi kita orang beriman lah tabayang-bayang. Oh kalau narakui ngeri. Kalau kau serugo luar biasa. Kenikmatan dunia saja kaja-kaja. Apalagi kenikmatan yang luar biasa. Awak koja itu. Lebih di koja lah itu. Maka ambo sangat bahagia mendanga ya, dari jauh kena dari ujung-ujung kampung awak datang menghadiri majelis ilmu. Kata Rasulullah, man salaka tariqan fi talibil ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Au kama qala Rasul. Siapa yang berjalan menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju sarugo. Jadi keyakinan ini yang wajib kita tumbuhkan dulu di tengah-tengah kehidupan kita, baik bapak, ibu, anak. Ya. Kebetulan kami Patangko mendaftarkan anak, ya, Najmah. Ya. Anak kami dan paling gadang Najmah namanya. Itu umur 5 tahun. Di Padang tuh ada namanya sekolah kutab. Nah, kami tertarik karena ada semacam konsep yang ditanamkan itu iman sebelum Quran, ya. Iman sebelum Quran. Keyakinan kau yang ditumbuhkan dulu, keyakinan kepada Allah kau yang ditanamkan ke anak-anak dulu. Baru Al-Quran. Ketika nyo membaca Al-Quran, teraso dinyo, bertambah imannya. Fa iza quri Al-Quran, maaf. Iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibaca ayat Al-Quran bertambah imannya. Kalau bertambah berartilah ada imannya sebelum membaca Al-Quran. Maka yang pertama ditanamkan keyakinan. Kalau keyakinan pada Allah itu lama, iko lapang kabalanya. Mudah atau bau maksiat. Maka sering-seringlah ya menanamkan keimanan. Kalau anak pai tinggalkan pasan, nah ingat Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dia pernah pesan itu Pak Bu? Alhamdulillah. Itu pesan yang paling berharga dan wajib bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Karena Allah merintah kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kece karena itu, woi nak takwa di, takut kepada Allah di, yakin Allah Maha melihat, Allah yang beri kita rezeki, Allah Maha pengasih, maksudnya Allah yang menerbitkan matahari, Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ketika kami ikut Stadium General, ketika ditanya ada perbedaan metode menjelaskan kepada anak tentang ciptaan Allah. Kini kalau mau tanya Bapak Ibu, bagaimana proses hujan itu turun Pak Bu? Bagaimana proses hujan turun? Naik dari laut. Jadi awan, dari jadi awan cair turun ke bawah. Iya mari itu. Ada penguapan air laut naik ke langit, jadi awan, dari awan biko mencair turunnya ke bawah. Mari itu. Di mana Allahnya? Di mana Allah di situ? Ada Allah di situ? Jadi kata guru-guru di situ ditanamkan Allah lah yang menurunkan hujan. Jadi anak itu ketika turun, oh hujan turun, Allah menurunkan hujan. Menanamkan keyakinan akidah dari semenjak dini,
harus kita lakukan, sehingga itulah yang menjadi benteng. Ini selalu merasa diawasi oleh Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita dari praktisnya kita kok seolah Allah ndak ada. Itu yang buat kita mau bermaksiat. Kalau ada misalnya anak-anak lagi ujian atau Bapak Ibu lagi kerajo, ada pengawas. Ba gaya awak berkerajo? Lale-lale ya, Wak. Lale-lale kena pecat begitu. Ya kan? Pasti awak serius karena nampak ada pengawas, ada atasan yang mengawasi, mencali. Di muka awaknya, mata lo awak main-main. Ya kan? Tapi biko painya, main game sekarang aja oleh. Kalau di kantor itu lah main game saya. Laptop, jadi sampai main game misalnya. Tiba balik, awas. Nah, gitu kan? Itu kalau merasa diawasi. Tapi kita Bapak Ibu, kenapa kita tidak menganalogian itu kepada Allah? Seolah Allah tidak ada. Padahal Allah itu melihat kita. Dia pernah dipantau dia Allah awak gitu. Itu berani juga awak baru. Bahkan dengan terang-terangan awak membangkang kepada Allah. Seolah Allah tidak ada. Kan model itu tibonya ndak? Kalau berwujudlah Allah yang mengawasi kita sebenarnya berwujudnya, ya, nampaknya secara kasat mata pengawas terhadap aktivitas kita, maka kita pasti akan taat, patuh, melakukan yang terbaik. Tapi sayangnya Allah itu ghaib, tidak bisa dicari, tidak nampak Allah itu doh. Maka bagi siapa yang bisa? Bagi orang yang yakin Allah itu ada, yakin Allah itu melihat, yakin Allah itu mencari. Maka akidah keyakinan kolah yang akan menjaga kita. Jadi yang paling utama itu menanamkan keyakinan. Kok caritolah di rumah yang tentang keimanan. Inge-ingeen kepada Allah. Kepada manusia, kepada makhluk lain takut, tapi kepada Allah tidak takut. Ketika kita bermaksiat, Allah telah menjanjikan azab kalau kita tidak taat. Kalau orang yang menyombongkan diri kepada Allah, Allah akan datangkan siksa. Kini ya Bapak Ibu yang mencemaskan dunia apa kini Bapak Ibu? Virus corona. Kalau tidak salah Ambo, beberapa waktu sebelumnya ada yang menyombongkan diri di hadapan Allah bahwa mereka kuat dan tak akan tergoyahkan, tak akan terkalahkan. Maka Allah kirim tentaranya hanya dengan virus yang tak terlihat, ya. Kalah langsung. Allah sudah memperlihatkan perumpamaan demi perumpamaan kepada kita, maka ambillah pelajarannya untuk kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah Bapak Ibu kita tanamkan keyakinan yang kokoh, yang kuat, karena itulah benteng. Kita sangat sedih, ya. Di kampung kita kok banyak, ya, hal-hal yang membuat kita malu, maksiat, narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya, ya. Tapi hal itu harus menjadi pelajaran bagi kita untuk merubah kondisi itu. Ya, kita tanamkan keyakinan yang kokoh, yang kuat, saling mengingatkan satu sama lain agar kelak di akhirat antara kita saling mendoakan, meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga. Nanti kalau Bapak Ibu di akhirat lah masuk surga, dicari ambo ndak ada nampak dah kan? Ambo minta kepada Bapak Ibu, minta kepada Allah, ya Allah, si Dion itu duluannya pernah berceramah menyuruh kami taat, masuklah ini ke surga sama kami. Lain Bapak Ibu, sama-sama kita
kalau bersama-sama dalam ketaatan, saling mencintai karena Allah, maka kelak di akhirat kita akan bersama orang yang kita cintai. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang dicintai. Maka ketika kita saling mencintai karena Allah, ya, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita akan bersama di surganya. Tapi kalau kita saling mencintai dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka kelak akan saling bersama di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Lah lewat seperampe. Olah dulu gaknya. Ya. Tutup doa sekali. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta bermunajat kepada Allah apa saja hajah yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang kau terima ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban wasi'an kasiran mubarakan fih. Ya Allah, kami meminta kepadamu rezeki yang halal lagi baik, banyak, luas dan berkah ya Allah. Warizqan taliban ghairu matlub, warizqan ghaliban ghairu maghlub, bila ta'abin wala nasabin ya Razzaq innaka khairur raziqin. Dan rezeki yang mencari kami ya Allah, dan rezeki yang tunduk kepada kami ya Allah, tanpa sulit dan tanpa susah ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhamu ya Allah dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari siksa neraka ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas salamah wa wabas sihah wa wabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hazihil qaryah wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaqta wa na'udzubika min syarri nafsina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejelekan, keburukan yang Engkau ciptakan, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan diri kami sendiri ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la tada' zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la marida illa syafaitah wa la hajata min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ishmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.